Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ya, kita kembali berjumpa. Ini aku mau bahas prediksi pertandingan Inter lawan Juventus. Wih, gila. Kalau ada dua tim di Serie A yang mana Inter nggak boleh kalah itu yaitu Juventus sama Milan. Tidak boleh kalah lawan Juventus dan Milan. Oke, ini walaupun kita habis menang 3-1 lawan Sheriff, tapi terus terang aja kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Ini Juventus 6 pertandingan terakhir menang semua. Bahkan 4 pertandingan terakhir itu skornya 1-0 terus-terusan. Gila, aku paling benci tim yang menang 1-0. Kecuali kalau Inter yang menang 1-0. Kenapa? Apa yang makna yang terkandung di balik 1-0 itu? Satu, pertahanannya bagus banget. Kedua, tim yang menang kebanyakan menang 1-0 itu biasanya counter attack-nya bagus banget. Kita tahu Juventus punya Chiesa, ini speednya udah kayak wih gila. Serangan balik Juventus melalui Chiesa ini benar-benar harus diwaspadai. Sedangkan di sisi lain, Inter sangat lemah terhadap serangan balik. Ini sudah aku bahas waktu lawan Sheriff Tiraspol. Gila, berapa kali tuh serangan balik kita hampir kebobolan. Untung aja emang pemain serve-nya nggak bagus-bagus amat, jadi mereka gagal memanfaatkan peluang. Yang bahkan ada suatu momen di mana Lautaro Martinez bawa bola, dia kehilangan bola, kemudian didapat sama pemain serve, cuma sprint dikit udah one on one dengan De Vrij. Gila, gelandangnya pada kemana? Itulah transisi Inter dari menyerang ke bertahan itu jelek sekali. Ini yang benar-benar bikin ketar-ketir. Sedangkan Juventus kita tahu benar-benar ini serangan baliknya itu maut banget. Ini komentar Zeko. Ini pinter nih Zeko ini. Mungkin kelak di masa depan dia akan jadi pelatih. Kami harus menetralkan apa yang paling mereka bisa lakukan dengan baik, yaitu serangan balik. Tim Inter yang ini adalah tim paling ofensif yang pernah kumainkan, sama dengan Manchester City-nya Roberto Mancini. Kami menyerang dengan banyak pemain, tapi kami kemasukan lebih banyak gol dari yang seharusnya. Itulah mengapa kami mesti berbenah. Betul, Manchester City di era Mancini emang tampil sangat ofensif ya, sangat menyerang. Tapi organisasi pertahanannya jauh lebih bagus daripada kita yang sekarang. Ini yang benar-benar harus dicermati. Itu belum lagi 4 pertandingan yang seperti aku bilang 1-0, 1-0, 1-0 itu sudah diterjemahkan serangan balik yang berbahaya. Belum lagi ini mungkin agak di luar sih. Edin Dzeko, penyerang andalan Inter saat ini, top scorer Inter saat ini, rekornya jelek sekali ketemu Juventus. Jadi dalam 10 pertemuan itu dia cuma cetak 2 gol. Jadi tapi Dzeko sangat bijak sih komentarnya. Aku santai saja hari Minggu jika tidak mencetak gol, yang penting menang. Nggak apa-apa nggak mencetak gol, yang penting menang. Ya ini bagus sih, yang penting kemenangan tim di atas segalanya kan. Oh, dia juga ngomong ini, laga Inter lawan Juventus tidak akan mempengaruhi Scudetto. Ya benar juga sih, karena masih jauh sekali dari pertengahan musim juga belum kan. Tapi kalau kita kehilangan poin di sini susah bener untuk recover. Sebenarnya kalau kita lihat dari Serie A table ya, rekor Inter itu bagus banget. Jadi Inter poinnya 17, Juventus 14, selisih 3 poin. Inter baru kalah sekali, Juventus kalah 2 kali. Inter sudah mencatat 23 gol, sedangkan Juventus baru 12. Ya karena itu, ngegolnya dikit-dikit tapi menang. Itu yang menyebelin kan. Sedangkan Inter sudah kebobolan 11 gol, Juventus 10 gol. Jadi mungkin selisihnya cuma 1 ya. Tapi aku melihat Juventus ini pertahanannya lebih bagus dari Inter untuk saat ini. Dia tuh banyak kebobolan kan di partai-partai awal, sedangkan sekarang kan Juventus sudah bangkit. Ini yang bikin bahaya. Coba kalau kita ketemu Juventus di partai-partai awal pas mereka baru kehilangan Ronaldo, pas masih limbung, itu mungkin lebih gampang. Coba kita lihat ininya, formasi prediksi Inter. Nah, Inter masih 3-5-2, Handanovic. Trio backnya ada Skriniar, De Vrij, Bastoni. Kemudian di kiri ada di kanan ada Darmian, Barella, kemudian Brozovic, Calhanoglu. Kemudian wingback ada Perisic.
Di depan Zeko Lautaro. Nah ini yang aku nggak setuju cuma di Calhanoglu aja. Karena kemarin Vidal mainnya bagus banget. Gini loh, Barella kan mainnya box to box ya. Jadi walaupun dia tackle-nya sangat bagus, dia bertahan juga sangat bagus, tapi kita punya 3 back, kemudian 1 gelandang bertahan yang merangkap sebagai playmaker. Idealnya tuh kita punya 1 lagi gelandang yang bertipe bertahan. Nah di sini Vidal bagus dibandingkan dengan Calhanoglu. Yang Calhanoglu itu kan aslinya gelandang serang gitu loh. Makanya kemarin itu Brozo tidak pernah bisa nyerang terlalu banyak karena ya itu sekalinya dia nyerang itu kosong posisi gelandang bertahan dan tampaknya Inzaghi nggak punya plan untuk menambal kekosongan ini. Padahal kan sepertinya bisa gini, si Brozo maju, bisa Vidal yang mengisi posisi dia, kemudian wingback juga agak ditarik ke tengah, atau bisa wingbacknya mundur ke posisi center back, 1 center back maju ke posisi gelandang bertahan. Jadi tetap tidak ada gap, karena kalau gelandang bertahan ini posisinya hilang, itu langsung back. Makanya seperti yang aku bilang kemarin, Lautaro kehilangan bola, langsung sprint, langsung berhadapan dengan back. Ini susah banget, nggak bagus. Kemudian kalau Juventus formasinya 4-4-2, Szczęsny, 2 penyerangnya ada Chiesa, ada Morata, belum nanti mungkin Moiskin juga. Moiskin kan ngegol dia lawan Roma kan. Moiskin bagus juga itu. Yang berbahaya menurutku ini Chiesa ini, karena serangan balik Juventus dari Chiesa itu aduh. Kalau sampai kita kebobolan gara-gara serangan balik, gara-gara Chiesa, aduh bakalan mangkal banget. Kemudian kalau dari info squad dari Inter, Sensi masih meragukan, walaupun kemarin kan sempat main dia 5 menit, sudah mulai kelihatan dribble-dribblenya, cuma nggak tahu nih besok apakah akan dimainkan sama Inzaghi apa enggak. Kalau dari Juventus, Dybala ternyata masih cedera, padahal aku tadi sempat baca berita katanya Dybala kemungkinan udah bisa main, tapi di sini dia masih cedera. Kemudian The Ligt, gimana sih bacanya The Ligt. Anyway, tau lah maksudnya si back Belanda itu meragukan, Rabiot juga meragukan. Nah ini performa 5 pertemuan terakhir Inter cuma menang sekali, yaitu pas yang pertemuan terakhir musim lalu ini. Sisanya kalah dan seri. 5 pertandingan terakhir Inter Milan, seri menang kalah menang. Jadi 5 pertandingan terakhir kita cuma menang 2 kali. Sedangkan Juventus 5 pertandingan terakhir menang semua, Pak. Aduh. Kemudian statistik juga ini tidak menguntungkan. Inter cuma menang 2 kali dalam 17 laga terakhir melawan Juventus di Serie A. Jadi menang 2 kali, seri 5 kali, kalah 10 kali, Pak. Sialan. Tapi nggak apalah, itu kan dari masih periode kita dark age-nya, gara-gara ingat kan kita 10 tahun kita puasa gelar, nggak apa, itu beda situasi dulu dengan sekarang. Benar nggak? Benar dong. Kemudian Inter cuma menang 4 kali dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. Menang 4 kali, seri 3 kali, kalah 2 kali. Tapi ini yang bagus nih, Inter tidak terkalahkan dalam 20 laga kandang terakhir di Serie A. Wah, ini bagus nih. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 6 laga kandang terakhir di Serie A. Selalu minimal 2 gol, jadi ini bagus nih. Selain itu kemudian Juventus selalu menang dalam 6 laga terakhir, sudah aku ini kan. Juventus tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi. Menang 7 kali, seri 1 kali, kalah 0. Juventus selalu clean sheet dalam 4 laga terakhir ya. Udah aku bahas kan, 1-0 terus. Oke, untuk sebagai ringkasan seperti yang aku bilang, yang kita perlu waspadai dari Juventus adalah serangan baliknya. Jangan sampai organisasi pertahanan kita sama kayak waktu lawan Sheriff atau sama kayak waktu kita lawan Lazio itu, hancur itu. Terutama babak kedua waktu lawan Lazio itu hancur bener. Jangan sampai kayak gitu. Menurutku cocok sih ini pasang Bastoni dibandingkan Di Marco, karena Bastoni secara bertahan lebih bagus. Kalau bisa 3B ini nggak usahlah nyerang. Jangan sampai ikut di build up serangan, nggak usah. Kemudian semoga Vidal yang dimainkan instead of Calhanoglu, sehingga kita bisa punya gelandang yang lebih bertahan. Kemudian Perisic di kiri udah bagus, di kanan nih
Menurutku bagusan Dumfries sih ya. Tapi kita lihat karena Dumfries sudah main waktu ini, mungkin beneran nanti Darmian. Kalau di depan udah nggak ada masalah sih. Lautaro Martinez still the best. Terbaik di Inter, terbaik di Serie A, nggak ada lawan. Oke, prediksi skor. Aku sih kayaknya 2-1 ya. Dan aku benar-benar khawatir kita akan kena kebobolan dari serangan balik. Tapi aku yakin kita bakalan bisa ngegol 2 gol. Kalau menurut kalian gimana nih? Berapa skor akhir nih? Oke, itu dulu untuk prediksi Inter lawan Juve. Jangan lupa nonton loh. Ini oh ya, tempo hari sempat ada yang nanya, pertandingan ini disiarkan di RCTI ya. Kalau aku sih karena aku langganan video, jadi enggak masalah sih mau RCTI nyiarin atau enggak. Kan murah, video cuma 100.000 apa itu untuk setahun. Oke guys, ciao. Sampai jumpa di konten berikutnya.